Oke, baik, kita mulai mata kuliah kita hari ini, yaitu tentang pemrograman, algoritma, dan pemrograman dengan tema pengantar bahasa pemrograman. Oke, jadi di sini kita bahas dulu tentang apa itu bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Jadi yang kita pakai nanti ke depannya itu antara bahasa C dan C++. Kemungkinan yang akan kita gunakan adalah bahasa C++. Gitu ya, ke depannya nanti kita pakai itu. Nah, konsepnya ini seperti saya pernah bilang, jadi kenapa kita mempelajari bahasa C atau C++. Nah, bahasa C atau C++ ini model klasik ya, model yang sudah lama dikembangkan gitu. Dia dirancang oleh Dennis M. Ritchie tahun 1972 di Bell Labs. Nah, ini dia pengembangan dari bahasa DCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard tahun 1967 dan bahasa B gitu. Jadi awalnya itu dari bahasa B yang dikembangkan oleh Ken Thompson tahun 1970 dan juga Martin Richard sebelumnya. Nah, terus kemudian pengembangannya dibantu oleh Brian W. Kernighan. Ritchie menulis buku The C Programming Language tahun 1978 atau dikenal dengan nama KRC atau C Classic. Nah, versi C itu sekarang juga masih dikembangkan ya. Pada dulu itu tahun 1989, kemudian ISO-C tahun 99, dan terus ada pengembangannya. Nah, kenapa kita mempelajari bahasa C atau C++ gitu ya? Yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman dasar. Nah, di sini kita pelajari supaya nanti kalian mengerti konsep pemrograman, karena nanti ke depannya bahasa-bahasa pemrograman yang lain itu basicnya dari konsep bahasa C ini ya. Jadi kalian lebih memahami konsep bahasa pemrograman dengan mempelajari bahasa pemrograman ini. Nah, yang pertama alasannya juga adalah flexibility, yaitu dia mendekati low level language namun mudah dimengerti. Itu alasan kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman C. Terus juga portability, dia dipakai mulai dari komputer mikro sampai super makro atau superkomputer itu bisa menggunakan bahasa C gitu, C++. Kemudian bahasa tersebut banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk membuat OS dan juga pemrograman aplikasi dan program-program lainnya gitu. Biasanya dasarnya menggunakan bahasa C gitu. Bahkan Python juga kan pengembangannya dari bahasa ini sebelumnya. Nah, terus kemudian bahasa C atau C++ juga itu sudah didukung oleh banyak library ya, atau banyak function-function yang ada di dalam struktur pemrogramannya atau yang ada di dalam programnya itu sendiri. Nah, terus kemudian bahasa C ini adalah bahasa pemrograman yang terstruktur, yang membagi program dalam bentuk sejumlah blok. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah dalam pembuatan dan juga pengembangan sebuah program. Nah, dia juga menggunakan standar ANSI atau American National Standardization Institute yang dijadikan acuan oleh para pembuat compiler bahasa C ini. Nah, bahasa C itu terdiri dari beberapa macam fungsi yang disimpan di dalam library yang bisa digunakan ketika akan menggunakan program tersebut. Nah, setiap program C mempunyai satu fungsi dengan nama main gitu ya. Secara strukturnya itu kan blok programnya itu dinamakan dengan main program utama gitu, atau pakai nama main. Nah, nanti tinggal kita mau menentukan mau memakai tipe data apa. Nah, program akan dieksekusi dimulai dari statement pertama pada fungsi main. Nah, kemudian baru dia mengeksekusi statement-statement yang lainnya. Nah, di dalam bahasa C ini, huruf besar atau huruf kecil itu diartikan berbeda atau disebut juga dengan case sensitive. Nah, setiap statement baris diakhiri dengan semikolon atau dalam bentuk titik koma. Nah, terus kemudian C++ ya. Nah, C++ ini juga pengembangan dari bahasa C. Dia diciptakan 1 dekade setelah bahasa C diciptakan oleh Bjarne Stroustrup di laboratorium Bell juga, atau AT&T pada tahun 1983. Nah, bahasa ini bersifat kompatibel dengan bahasa pendahulunya. Nah, C itu diambil sebagai landasan dari C++. Nah, C++ ini nanti akan mendukung
pemrograman yang berorientasi objek atau BPO atau OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, nanti kemungkinan kita mainnya pakai C++ aja. Terus dari struktur pemrograman, nah ini bentuk struktur pemrograman yang menggunakan fungsi main. Jadi dari kemarin yang kita bahas itu ada library-nya, ada block header-nya, di mana kita bisa memanggil library dengan statement include gitu ya. Nah, terus kemudian di bawah itu ada block main. Nah, block main ini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan atau program yang akan kita bangun. Contohnya seperti ini, kita bisa nulis main, kemudian statementnya di dalam, atau bisa juga menggunakan void atau integer ya. Nah, void atau integer ini tergantung dari tipe data yang akan kita gunakan. Apakah nanti di dalam blok programnya itu mengembalikan fungsi nilai? Kalau misalkan tidak, maka bisa menggunakan void. Kalau misalkan iya menggunakan fungsi nilai, bisa juga menggunakan statement atau sintaks tipe datanya integer. Nah, tapi kalau integer berarti dia harus ditambahkan return 0 di bawahnya untuk mengembalikan nilainya tersebut. Nah, terus kemudian struktur pemrogramannya sering dijumpai beberapa format penulisan fungsi main seperti contoh yang tadi sebelumnya di nomor 3 atau 4 itu tidak jalan gitu ya. Nah, itu bergantung dari compilernya. Jadi bergantung dari tools yang akan kita gunakan. Nah, tadi ya return 0 itu menyatakan program exit secara normal jika menggunakan tipe datanya integer di fungsi main. Nah, fungsi main juga fungsi lainnya itu jika tidak diberi tipe data, maka defaultnya itu integer. Nah, ini contoh misalkan pakai compiler turbo, ini yang udah jadul ya. Nah, kalau kita nanti kan pakai code block ya. Terus kemudian ini struktur programnya. Jadi ada yang namanya block header, di mana kita bisa menggunakan sintaks include, misalkan kita panggil library-nya stdio.h. Nah, stdio.h ini akan dicari mulai dari current sampai directory yang terakhir. Nah, jika tidak ada, akan dilanjutkan mencari ke directory tempat header file tersebut disimpan pada saat menginstal compilernya. Nah, directive include umumnya ditulis dari awal program atau di sebelah atas ya. Kayak gini contohnya. Nah, biasanya kalau stdio ini ya yang seperti saya katakan kemarin itu dia menampung library-nya printf atau fungsi untuk mencetak tulisan seperti ini. Ini menggunakan bahasa C ya. Jadi printf kemudian statement yang akan dicetaknya apa itu di dalam kurung buka kurung tutupnya. Nah, ini contoh struktur program di dalam pemrograman bahasa C. Nah, terus kemudian di dalam bahasa C juga bisa memasukkan komen atau komentar. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan komentar di dalam blok pemrograman, nah supaya program itu tidak mengganggu, maksudnya statement itu tidak mengganggu program yang ada, maka perlu di-komen atau diberi tanda supaya dia tidak terbaca. Nah, itu bisa menggunakan, kalau dalam bahasa C dia bisa menggunakan backslash bintang dan ditutup dengan bintang backslash kalau dia lebih dari satu baris ya. Tapi kalau hanya satu baris saja yang mau dikomen, nah itu bisa pakai double backslash dan ditaruh di awal ya. Contohnya kayak gini. Nah, nanti tulisan ini dia nggak akan dibaca oleh program, tapi dia muncul di dalam layar tampilan programnya tersebut. Nah, terus kemudian ada beberapa escape sequence. Escape sequence ini simbol yang bisa digunakan ketika menuliskan statement di dalam pemrograman. Nah, ini contohnya ada backslash A, backslash B, backslash T, dan segala macam. Yang tadi ada contohnya mungkin dengan menggunakan backslash N ya. Jadi kalau misalkan kita menulis beberapa baris gitu ya, nah dia tidak akan pindah ke baris yang baru gitu. Tapi kalau kita taruh di belakangnya itu pakai backslash N, maka dia otomatis akan pindah ke new line atau baris yang baru. Nah, ini contoh-contoh yang lain.
Nah, terus kemudian karakter-karakter pembentuk dari program. Jadi program C itu ditulis menggunakan subset karakter ASCII yang tadi standar Amerika pemrograman, yaitu dari huruf besar alfabet A sampai Z, kemudian huruf kecil alfabet A sampai Z juga. Kemudian untuk digitalnya numberingnya itu dari 0 sampai 9, serta karakter-karakter khususnya itu ada tanda seru, tanda dan, plus, backslash, underscore, dan sebagainya. Nah, tadi standarnya itu dia menggunakan American Standard Committee for Information Interchange. Nah, ini ya contohnya. Kalau kalian mau lihat lebih detail, bisa browsing langsung tentang ASCII ini. Nah, terus kemudian karakter-karakter yang lain yang ada di dalam pemrograman bahasa C, itu pertama ada yang disebut dengan identifier. Nah, jadi identifier itu adalah nama berbagai elemen program yang ada di dalam bahasa C atau di dalam pemrogramannya, itu disebut juga dengan identifier. Identifier ini nanti bisa menjadi sebuah variabel, fungsi, konstanta, dan seterusnya, tergantung nanti penggunaannya. Nah, biasanya identifier ini dia diawali dengan huruf atau garis bawah atau underscore kalau untuk penulisannya, dari underscore kemudian diikuti dengan huruf atau digit. Itu. Nah, terus untuk membuat identifier ini sifatnya case sensitif, huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Terus kemudian panjang maksimum identifier itu tergantung dari compilernya. Gitu ya. Nah, terus di sini ketika mau menggunakan identifier itu tidak boleh menggunakan keyword. Keyword itu artinya simbol atau kata-kata yang sudah dipakai oleh program atau apa namanya? Software compilernya. Itu contohnya kayak kata for, while, do, if, dan sebagainya, itu kata-kata keyword yang sudah digunakan dan itu tidak bisa kita jadikan sebagai identifier. Nah, contoh identifier itu kayak gini, penulisan kata name atau x1 atau underscore total, kubik, dan seterusnya. Nah, identifier yang salah itu kalau misalkan diawali dengan angka gitu, atau ya ini integer, itu sebuah keyword, itu nggak bisa ya. Nah, ini contoh-contoh keyword yang tidak bisa digunakan sebagai identifier. Oke, ini juga contoh keyword. Dia ada integer, tipe data, kemudian ada for, ada return, include. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebuah identifier. Ini contoh keyword-keyword yang digunakan di dalam sintaks pemrograman. Nah, terus selanjutnya adalah variabel. Nah, variabel itu adalah sebuah identifier yang digunakan untuk menampung data atau informasi. Nah, setiap variabel itu dia memiliki nama, alamat, ada juga tipe datanya, ada ukurannya, dan juga ada datanya. Nah, data atau isi variabel itu bisa dirubah-rubah ketika program dijalankan atau pada saat runtime. Nah, format penulisan atau pendeklarasian variabel itu pertama ada tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama variabel. Jadi contohnya kayak integer A, integer B, gitu, integer C, ataupun misalkan char jumlah gitu, atau kalau misalkan kita mau mendeklarasikan nilai bisa menggunakan integer mahasiswa sama dengan 20 gitu ya misalkan. Nah, ini contoh tadi pendeklarasian sebuah variabel. Jadi kalau misalkan kita deklarasikan variabel char CH sama dengan 65, nah di situ di dalam memorinya maka akan terbuat karakter nama atau variabel dengan nama CH, terus kemudian dia mempunyai memori nilainya 65, terus juga alamatnya random gitu ya, udah ditentukan, udah ada alamatnya. Nah, ini contoh pendeklarasian sebuah char. Pendeklarasian sebuah variabel dengan tipe data char. Nah, terus kemudian deklarasi variabel ini dapat dideklarasikan di setiap block statement. Nah, block statement atau disebut juga dengan compound statement itu adalah statement yang berada di dalam kurung kurawal ya.
Jadi kalau misalkan kita bikin block main terus kita kasih kurung kelawar, nah itu di dalamnya itu adalah block statement atau compound statement. Nah, contoh deklarasi variabel, contoh kayak gini ada integer x, integer y, integer x, atau bisa ditulis berderet kalau misalkan dia tipe datanya sama, atau ditulis satu-satu juga bisa. Nah, terus setelah identifier, variabel, kemudian sekarang adalah tipe data. Nah, tipe data itu pada dasarnya untuk menentukan sebuah variabel itu mempunyai atau bisa menampung jenis data apa. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa C itu ada 5 gitu ya, jenis tipe data. Nah, contohnya ada misalkan karakter, bisa digunakan dengan keyword char, integer itu dengan int, floating point dengan keyword float, double floating point dengan double, dan juga void dengan keywordnya void. Nah, di sini integer itu digunakan untuk menyatakan bilangan bulat positif dan negatif, termasuk juga 0. Nah, kalau floating point itu untuk menggunakan bilangan pecahan desimal gitu ya. Nah, kalau double precision floating point itu menyatakan bilangan pecahan yang sangat besar atau sangat kecil. Sedangkan kalau char atau karakter itu untuk menyatakan satu karakter ASCII. Nah, ini contoh tipe data tambahan, yaitu ada tipe data 4 tipe data modifier, ada sign, unsigned, long, dan short. Nah, tipe data dalam bahasa C itu merupakan kombinasi antara basic data type dan juga modifier. Nah, ini contoh penggunaannya ya, sign, char, unsigned integer, long integer, dan lain-lain. Nah, ini ya tadi tipe data dengan cara penulisannya dan memori yang dipakai di dalam memori serta rentang nilai yang bisa menampung nilai di dalamnya. Terus ada lagi yang namanya konstanta. Konstanta itu adalah suatu nilai konstan. Misalkan nilai yang tidak berubah dalam sebuah program konstan yang dikenal bahasa C, yaitu berupa integer konstan, floating point konstan, karakter konstan, sequence, dan juga string konstan. Jadi ini nilai konstan yang nilainya nggak bisa berubah gitu ya di dalam bahasa C. Jadi memang nilainya seperti itu. Contohnya kayak pi gitu ya, 3,14 ya. Floating point konstannya ya segitu. Gitu. Terus kalau untuk escape sequence, backslash n, backslash t, backslash a, dan segala macam itu juga dia nilainya konstan. Nah, terus string konstan gitu dengan menggunakan tanda petik 2. Nah, itu dia berarti dia masuknya ke dalam sebuah string konstan. Kalau misalkan tanda petik 1 dia adalah sebuah karakter. Nah, itu ntar kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, ini contoh juga sebuah konstanta ya tadi. Kalau misalkan dia pakai petik 1, itu dia dikatakan sebuah karakter. Nah, kalau dia mempunyai petik 2, walau dia karakternya cuma 1, dia dikatakan sebuah string. Jadi string itu bisa dikatakan sebuah kalimat. Kalau karakter atau char itu dikatakan sebuah huruf gitu ya. Nah, ini juga integer konstan juga cukup nggak perlu pakai petik, dia cukup angka 1. Nah, sedangkan kalau dia pakai petik 1, walaupun dia angka, maka dia akan menjadi karakter konstan. Begitu juga kalau dia pakai petik 2 ya, dia akan menjadi string konstan. Nah, di sini ada constant modifier, yaitu pemberian nama kepada suatu nilai konstan. Hal ini digunakan untuk mencegah kesalahan ketika berulang. Terus selanjutnya operasi dan operator. Nah, di dalam pemrograman juga terdapat yang namanya operasi dan operator. Jadi dia sebuah data sejenis yang dapat dilakukan pengolahan. Misalkan sebuah integer dapat ditambahkan dengan integer juga. Sebuah float dapat dibagi oleh float. Nah, pengolahan itu disebut dengan operasi. Nah, sedangkan setiap jenis tipe data yang mempunyai jenis operasinya masing-masing itu bisa dikatakan sebuah operator gitu ya, atau bisa juga simbol untuk jenis operasinya disebut juga dengan operator. Nah, sedangkan data atau variabelnya
atau konstanta nilainya yang dioperasikan disebut juga dengan operan gitu ya. Jadi kalian harus tahu bedanya antara operasi, operator, dan juga operan. Nah, nanti operan itu dibedakan menjadi 3 jenis tergantung dari operator yang dipakai. Contohnya misalkan ada yang namanya unary operator, kalau dia menggunakan satu operan. Binary kalau dia pakai 2, ternary kalau dia pakai 3 operan. Nah, terus berdasarkan jenis operasinya, operator juga dikelompokkan berdasarkan dia operator itu dikelompokkan bisa jadi operator aritmatika, relasi, logika, atau bitwise ya, tergantung dari operasi yang dia lakukan. Nah, ini contoh operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika adalah operator yang digunakan untuk mengolah pengolahan aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Contohnya misalkan kayak simbol plus, nah ini fungsinya untuk penjumlahan, misalkan Y plus 6, simbol minus, pengurangan, simbol bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, persen untuk modulo, plus untuk increment, min untuk decrement. Nah, ini contoh operasi aritmatika dan simbol-simbol yang digunakan. Nah, di sini ya ada X++ dan plus X. Nah, ini biasanya nanti sering digunakan di dalam sebuah operasi. Nah, ini dinyatakan kalau misalkan dia plus X, ini increment ya. X++ artinya nilai variabel X itu akan diproses, kemudian baru ditambahkan 1. Sedangkan kalau plus X berarti dia nilai X itu ditambahkan 1 dulu sebelum dia diproses selanjutnya. Jadi bisa jadi yang X++ itu dia 1 ditambah 1 jadi 2. Tapi kalau plus X itu dia ditambah dulu 1, kemudian dia baca nilai X baru ditambah 1 lagi gitu. Jadi lebih banyak nilainya. Nanti penerapannya ketika melakukan praktikum. Terus ada juga yang namanya operasi relasi dan logika. Nah, operasi relasi ini dia operasi yang digunakan untuk membandingkan dua nilai sejenis. Kedua nilai tersebut dapat berupa konstan atau variabel. Jika hasil pembandingnya benar, maka dikembalikan nilai angka 1. Jika salah, dia angkanya 0. Kemudian operasi logika itu adalah operator yang berkaitan dengan operasi logika. Contohnya kayak negasi, konjungsi, dan juga disjungsi gitu ya. Kayak pelajaran SMA gitu. Nah, ini contoh operasi relasi. Ini sama dengan untuk pendeklarasian gitu ya. Tidak persen sama dengan artinya tidak sama dengan, lebih kecil lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, ini juga bisa digunakan di dalam operasi. Nah, ini contoh operasi logika. Simbol seru artinya tidak ya. Simbol dan artinya dan. Simbol garis 2 ini artinya atau. Nah, ini contoh operasi bitwise dan koma. Operasi bitwise memerlukan operan sebagai sebuah kuantitas yang terdiri dari bit-bit. Sedangkan kalau operator koma itu digunakan untuk memisahkan sederet nama variabel dalam sebuah deklarasi. Misalkan memisahkan argumen fungsi, menyatukan dua ekspresi menjadi sebuah pernyataan, dan memungkinkan pemberian lebih dari satu ekspresi pada inisialisasi nilai awal dan langkah penaikan nilai suatu struktur pengulangan. Nah, ini contoh pemakaian koma. Contohnya misalkan integer cacah, koma, total. Berarti kan dia mendeklarasikan dua buah variabel dengan tipe data integer. Printf, nilai, persen F, backslash N, koma, nilai. Ini untuk memisahkan argumen fungsi. Terus ini juga T sama dengan A, koma, A sama dengan B. Nah, ini untuk menyatukan sebuah ekspresi. Nah, ini contoh penggunaan for juga untuk memisahkan argumen. Ini juga bisa menggunakan koma ya. Terus operator bertingkat atau nested operator. Nah, nested operator atau operator bertingkat ini merupakan beberapa operator yang digunakan di dalam sebuah ekspresi. Contohnya misalkan while dalam kurung C sama dengan getchar tutup kurung tidak sama dengan backslash n 027. Nah, operator bersyarat merupakan satu-satunya operator yang bersifat triadik atau ternary operator. Artinya dia operatornya pakai lebih dari 2 ya. Contohnya kayak gini. X lebih kecil dari Y. Tanda tanya X lebih besar dari Y.
Nah, ini contoh sebuah program. Nah, ini contoh penambahan dua buah bilangan data telah berada di memori atau variabel, hasil penjumlahan disimpan ke memori. Nah, contohnya di sini misalkan ini ada variabel X, Y, Z dideklarasikan ya. Dia secara global dideklarasikan di luar statement block. Artinya dia dikenal sampai ke bawahnya nanti variabel ini akan dikenal. Kemudian di dalam block main dideklarasikan kalau X itu sama dengan 20, Y sama dengan 30, Z sama dengan X tambah Y. Gitu ya. Nah, di sini sampai di sini nilai Z itu adalah 50. Gitu ya, seperti yang kemarin dijelasin. Tapi belum dicetak. Nah, ini contoh sebuah operasi. Ini operasi penjumlahan. Di dalamnya ada satu buah operator. Operatornya ada dua ya, ada plus, ada sama dengan. Kemudian operannya itu ada Z, X, dan Y. Nah, ini contoh yang lain untuk menghitung luas lingkaran. Ini contoh ya, dia deklarasikan dulu konstantanya, nilai yang tidak berubah. Kemudian dia deklarasikan variabel yang akan digunakan, dia cari luas. Kemudian dia masukkan inputan pakai scanf. Nanti ketika belajar mau meminta inputan, itu menggunakan scanf. Kemudian dia rumusnya ditulis, baru dicetak hasil yang diinput dengan rumus yang sudah ditetapkan.